Nah, itu judulnya kita pengolahan citra. Nah, ini sebelumnya saya memakai buku referensi, ya. Itu judulnya Digital Image Processing, ngarangnya Raul Gonzalez, ya. Seperti nama saya pula, ya, Gonzalez. Nah, ini cukup terkenal, ya, cukup banyak dipakai buku ini, ya. Dan ini slide-nya ini dia menyertai dari buku tersebut, ya. Ya, saja. Jadi apa itu digital image processing, ya? Jadi digital image processing itu tak lepas dari perkembangan komputer, ya. Jadi sebelumnya kalau kamera itu sudah ditemukan dari awal abad 20, ya, ada kamera, tapi kameranya analog, ya, jadi cuma ngambil gambar saja. Nah, seiring dengan perkembangan komputer atau prosesor, itu gambar tersebut bisa diproses, ya. Ya, jadi gambar tersebut yang tadinya analog jadi gambar digital, nah, sehingga bisa dilakukan pemrosesan. Ya. Kalau pemrosesan analog itu mungkin sudah ada, ya. Jadi misalkan dari apa namanya, film negatif menjadi film berwarna, nah, itu kan pemrosesan analog. Jadi gambar hitam putih jadi berwarna dengan cairan, ya, dengan cairan, kemudian diproses jadi berwarna. Nah, itu analog. Tapi kalau digital, ya, lebih mudah lagi, ya. Jadi analog kalau prosesnya repot, ya, agak repot, harus pakai cairan dan sebagainya, ya. Tapi kalau digital Anda bisa gunakan komputer. Dan istilah digital image processing, istilah pixel, saya yakin Anda sudah familiar, ya, pixel. Pixel adalah elemen dari digital image. Oke. Jadi kita bahas pixel, ya. Jadi origins of digital image, ya. Jadi awal mula digital image processing. Jadi ini adalah gambar gambar digital yang pertama, ya, gambar yang digital yang pertama. Yang pertama ini jadi diproduksi pada tahun 1921 itu dari telegram, ya, telegram. Jadi ngirim telegram kan pakai kode seperti kode Morse, ya, telegram itu. Jadi ngirimnya per bit, ya. Jadi dikirim dari penerima, terus dari penerima dia akan dari kode bit-bit itu direkonstruksi jadi gambar. Ini adalah gambar digital picture yang pertama, ya. Nah, untuk mengirim gambar ini dia dikirim dari submarine kabel bawah laut antara Inggris dan Amerika, ya. Dia ini membutuhkan waktu antara 3 jam sampai 1 minggu untuk ngirim satu gambar, ya, karena pakai telegram. Ini kemudian juga contoh gambar bulan, ya, pada dari spacecraft, ya, dikirim dari luar angkasa ke NASA, ya. Oke, jadi sebenarnya sumber gambar itu apa saja? Ya, sumber gambar itu apa saja? Ini mungkin menarik, ya. Jadi mungkin yang kita lihat sumber gambar dari apa aja? Dari kamera, ya. Ternyata nggak hanya kamera saja, ya. Yang intinya adalah sumber gambar itu bisa kita ambil dari sebuah sinyal, ya. Apakah sinyal elektromagnetik, EM, akustik, ultrasonik, elektronik, ya, atau dari komputer. Jadi sumber gambar ini bisa dari bermacam-macam. Oke. Nah, ini adalah spektrum energi. Spektrum energi. Spektrum energi. Oke. Jadi ini dari sinar gamma, kemudian UV, visible, infrared, microwave, sampai gelombang radio. Nah, menariknya di sini. Kita manusia itu hanya bisa melihat di sini, spektrum visible, ya. Jadi kalau Anda pakai kamera, ini sebenarnya yang sinyal yang Anda ambil atau energi yang Anda ambil adalah
yang spektrumnya adalah visible light, ya, yang terlihat. Jadi kalau Anda motret gunung, nah karena gunungnya kan terlihat, ya. Gunung itu dia memiliki warna, warnanya itu memiliki spektrum, itu spektrum yang terlihat itu di frekuensi ini. Jadi ini kan terlihat, Anda ambil gambar kamera. Nah, kemudian Anda tidak bisa, karena manusia tidak bisa melihat selain dari yang spektrum ini. Ya. Misalkan UV, nggak bisa kita lihat UV atau infrared. Ya. Anda punya apa namanya sensor infrared ya, nggak kelihatan kan cahayanya. Ya. Anda ngidupkan infrared kan nggak kelihatan infrared. Karena apa? Mata kita itu nggak bisa melihat spektrum yang di luarnya visible ini. Ya. Suara, ya. Ya, suara itu kita juga nggak bisa lihat suara. Ya. Telinga kita menangkap suara, tapi mata kita itu tidak bisa melihat suara. Ya. Anda nyalakan sensor ultrasonik, ya, nggak bisa melihatnya. Gelombang radio, kita juga nggak bisa melihat gelombang radio. Ya. Padahal di sekitar kita ini banyak sekali sinyal radio. Ya. Contohnya sinyal TV atau sinyal radio atau sinyal HP. Ya. Nah, menariknya adalah di pemrosesan image ini, jadi kita bisa convert ya, asalkan kita punya sebuah device yang menangkap sinyal-sinyal di luar visible ini, kita bisa convert sehingga dia jadi visible atau dilihat oleh mata dan manusia. Ya. Nah, contohnya ini untuk ronsen ya, sinar gamma imaging. Ya. Dengan mata manusia itu nggak bisa kita lihat langsung sinar gamma atau sinar ronsen kayak gini. Ya. Nah, oleh karena ini perlu bantuan alat ya, bantuan alat eh, alat ronsen ya. Di alat ronsennya itu sebenarnya alat ronsen itu sebenarnya kamera ya, ya enggak. Nah, sebenarnya bisa kita analogikan kamera, tapi apa? Kamera yang bisa menangkap sinar gamma ya. Karena sinar gamma ini dia bisa menembus permukaan kulit, kemudian dia di apa namanya? Kalau misalkan ketemu tulang dia ditapis. Nah, ini jadi sebelum kita ambil gambarnya ini ada sensor-sensor ya, sensor-sensor untuk bagaimana untuk meradiasi sinar gamma, kemudian bagaimana agar apa namanya sinarnya itu bisa menembus ke kulit, ya. Nah, itu jadi ada beberapa engineering-nya. Ya. Misalkan contoh harus dikasih cairan, ada cairan tertentu agar agar hasil ronsennya itu jelas. Nah, tapi sensornya itu dia bisa menangkap sinar gamma. Nah, selanjutnya sinar gamma itu diproses, kemudian dijadikan gambar yang kita bisa lihat dengan mata manusia. Nih, tadi sinar gamma, ini sinar X ya. Sinar X. Ini sama juga untuk ronsen melihat di dalam tubuh manusia ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari luar, tapi dengan sinar X ini dia bisa menembus jaringan. Ya. Ini juga bisa untuk menembus komponen. Ya. Jadi kalau di mana di bandara-bandara kalau Anda mau masuk itu harus dicek isi dalam kopernya. Itu pakai sinar X ya. Dia bisa menembus jaringan ya. Bisa menembus tasnya ya. Tapi dia ditapis oleh logam. Ya, jadi di sinar X ini dia sama juga seperti ronsen ya. Dia ada yang untuk memancarkan sinar X, ada yang untuk menangkap sinar X. Nah, sebenarnya yang ditangkap itu diproses jadikan gambar. Kemudian UV ya. UV ini untuk ini gambar citra dari atas ya, kayaknya untuk melihat apa ya ini? Untuk melihat UV ini biasanya untuk energi ya, Pak ya.
Ini di sini contohnya jagung, ya, kebun jagung mungkin. Kemudian mikroskop. Jadi di sini untuk melihat hal-hal yang kecil ya. Jadi kalau tadi frekuensi ini dari gambar mikroskopis. Kemudian infrared, ya, infrared imaging. Oke, jadi kalau infrared ini Anda bisa temukan biasanya di CCTV. CCTV itu biasanya dilengkapi oleh infrared. Ya. Jadi gimana? Kalau Anda pernah lihat kalau di CCTV itu, kalau dibandingkan dengan mata Anda, itu biasanya lebih jelas CCTV ya, kalau di kegelapan. Jadi kalau di luar gelap, Anda biasanya nggak, kalau dengan mata kan nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau pakai CCTV kok bisa kelihatan ya? Kok aneh ya? Padahal biasanya kalau Anda pakai HP itu kan biasanya kalau agak gelap matanya kelihatan, tapi kalau pakai HP biasanya kok eh, sangat gelap sekali. Tapi kalau CCTV kok bisa? Nah, kira-kira kenapa? Anda bisa lihat kalau di CCTV itu biasanya ada pemancar infrared, ada LED ya, LED kecil tentunya. Itu dia memancarkan sinyal infrared. Ya. Sinyal infrarednya itu di mata Anda nggak bisa kelihatan sinyal infrarednya, tapi di kameranya CCTV itu kelihatan. Ya, kelihatan infrared. Oke, ini beberapa aplikasi ya dari uh, infrared imaging ya. Jadi kalau uh, ini misalkan gambar dilihat dari satelit di atas, kalau misalkan terlihat biru, oh itu berarti air. Kemudian kalau misalkan ini thermal infrared ini untuk panas. Ya. Jadi mungkin seperti yang sekarang kan, ini kan lagi ramai banyak penggunaan untuk mendeteksi suhu. Ya. Nah, deteksi suhu ini ada namanya sensor infrared ya. Jadi dia memancarkan sinyal infrared. Kalau Anda lihat eh, di depan FT itu ada sensor infrared. Itu dia sebenarnya memancarkan sinyal infrared, kemudian dipantulkan lagi, diterima oleh sensor, ya. Kemudian diukur, itu kira-kira berapa suhunya. Nah, apabila menggunakan infrared untuk mengukur suhu, ini bisa juga diaplikasikan dalam kamera, makanya ada namanya kamera infrared. Bedanya adalah ya, sensornya untuk kamera infrared itu ada banyak. Ya. Jadi kalau yang sensor di biasa di depan FT itu sensornya cuma satu titik, satu pixel. Tapi kalau misalkan kamera infrared itu sensornya bisa banyak pixel. Ya. Misalkan untuk jadi sebuah gambar pixelnya 100 kali 100. Jadi ada semacam 100 sensor yang untuk mendeteksi uh, sinyal infrared. Ya. Ya, makanya lebih mahal kalau kamera infrared. Ya. Tapi intinya prinsip kerjanya sama ya dengan sensor infrared. Jadi dia menangkap sinyal kemudian diukur energinya berapa. Tapi kalau kamera dia sensornya ada banyak. Ini contoh dari kamera infrared dari satelit. Dia ngukur apa ya? Ya, kayaknya dia ngukur energinya. Jadi ini dibandingkan 93 sampai 2003. Mungkin pertumbuhan kota ya. Pertumbuhan kota, jadi semakin padat, semakin banyak penduduknya, ini jadi lama makin terang. Oke, nah ini yang pertama hal menarik yang tadi adalah dengan citra, pola citra, Anda bisa menangkap sinyal yang tidak bisa kita lihat dengan mata, kemudian divisualkan dengan mata. Kemudian yang kedua, ini yang menarik lagi adalah automated visual inspection.
Ya. Oke, seperti kita tahu ya, ini perkembangan teknologi komputer, ya, itu Anda bisa aplikasikan pengolahan citra ini dalam inspeksi ya, untuk inspeksi. Oke, biasanya inspeksi ini dilakukan di manufaktur atau di pabrik atau di perusahaan. Ya. Oke, jadi inspeksi ini untuk ngecek yang biasanya dilakukan manual, kita buat secara otomatis. Ya. Jadi misalkan di pabrik ini ya, ini ada pabrik minuman ya. Pabrik minuman itu kan produksi minuman aqua misalkan ya, atau green tea ya. Itu kan produksinya bisa ribuan atau puluhan ribu tiap hari. Itu perlu dicek kualitasnya. Apakah eee, botolnya ini terisi penuh atau tidak. Nah, itu kita bisa cek secara manual. Jadi mungkin bisa nyewa orang untuk ngecek satu persatu, ya. Tapi tentunya itu kan tidak praktis ya, tidak praktis. Jadi kalau ngecek manual itu bisa jadi orangnya itu dia ngantuk, jadi yang jelek jadi nggak kedetek, ya. Dan lagi tidak efisien, ya. Kalau misalkan, tiap orang itu bisa ngecek 1.000 per hari, nah kalau 2.000 produksinya, 10.000 atau 100.000 atau jutaan. Nah, tentunya kan harus hire orang, lebih banyak, ya. Nah, oleh karena itu, manualnya ini, proses manual itu bisa digantikan dengan, proses yang otomatik ya. Jadi prinsipnya kalau di visual inspection itu kalau kita bisa lihat dengan mata, itu kita bisa proses juga dengan, otomatis, ya. Jadi kalau sesuatu yang kita bisa cek dengan mata, nah Anda bisa bisa program, software inspeksinya, ya. Seperti apa, kalau misal mungkin Anda cari aja problem, misalkan, mendeteksi kematangan buah jeruk, ya. Nah, bisa nggak ini dilihat, pakai, visual inspection? Nah, Anda ini dulu, dikon dianalisis dulu, ini kira-kira jeruk ini kalau, lihat mata, lihat warnanya itu bisa nggak sih? Kalau bisa, oh berarti, dengan Anda bisa bikin software-nya untuk deteksi itu, ya. Jadi kalau dilihat mata bisa, itu kalau di komputer atau di otomatis pasti bisa. Bahkan lebih jauh lagi tadi yang pertama, kalau misalkan yang nggak bisa dilihat mata, lihat, pakai kamera atau sensor tertentu juga bisa, sehingga, eee, pemrosesan citra ini juga bisa dilakukan. Kemudian untuk deteksi plat kendaraan bermotor, ya. Ini, juga salah satu TA-nya BIMA ya angkatan 2014, jadi deteksi plat kendaraan bermotor. Ini nanti deteksi-deteksi kayak gini, ini atau recognition ini akan sangat erat hubungannya dengan kecerdasan buatan atau machine learning, ya. Jadi memang, ya machine learning ini sangat berkembang ya. Jadi ini pengaruh juga di pengolahan citra ya. Pengolahan citra ini, saya yakin ini akan, banyak digunakan di, masa mendatang, ya. Oke. Jadi, salah satu penyebab sekarang kalau Anda pernah lihat ya di China apa ya, di CCTV itu langsung kelihatan namanya siapa, wajah namanya siapa, ya. Itu, ya salah satu penyebabnya pengolahan citra ini berkembang ini ya machine learning itu, dan yang paling fundamental adalah perkembangan prosesor, prosesor. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sudah ada komputer, tapi, kecepatan komputasinya itu belum secepat yang sekarang. Jadi mau nge-load gambar itu lama. Sekarang kalau nge-load video itu, cepat, pemrosesan array dengan
jumlah yang tinggi, kecepatan yang cepat itu sudah banyak kecepatan komputasinya. Ya. Jadi pemrosesan citra machine learning ini akan banyak sekali digunakan di masa mendatang. Ini contoh gambar dari radar, kemudian gambar MRI ya, aplikasinya pengujian citra di biomedik, ultrasound. Nah, ultrasound ini pakai suara. Jadi ngambil gambar tapi pakai suara. Ya, Anda bisa sebenarnya bisa buat ya, buat gambar tapi pakai suara. Anda kan punya sensor ultrasonik. Ya. Bikin aja ultrasonik itu misalkan menyekan ke sebuah permukaan, kemudian dibuat gambarnya. Nah ini kan juga ultrasonik ini untuk mengambil gambar permukaan. Ya. Nah ini untuk USG ultrasound untuk ini menggunakan ultrasonik untuk USG. Di gambar bayi ya. Di sinyal suara itu bisa menembus ke jaringan. Ya sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau Anda bisa nangkap suara, Anda bisa nangkap sinyal, Anda bisa proses jadi sebuah gambar. Jadi misalkan ini gambar bayi dalam rahim ya. Kalau Anda gunakan kamera, kan nggak bisa tuh kamera itu untuk nembus dinding atau nembus kulit kan nggak bisa dalam kulit. Nah, buat aja suara ya. Jadi suara ada sumber suara ultrasonik masuk ke dalam jaringan kulit. Kan bisa. Jadi kalau suara kan Anda bisa ini ya, bisa menembus media. Jadi kalau Anda mendengarkan suara di dalam ruangan ya, dalam ruangan tembok, di dalam ruangan besi kan beda intensitas suaranya ya. Tapi bisa nembus. Ya. Nah, sehingga nanti bisa dibuat citranya. Oh ini kalau ini dia melewati permukaan yang keras, ini dia melewati permukaan yang lembut, ya. Terus kemudian dibikin citranya. Oke, ini adalah perkuliahan kita. Ini diambil dari buku. Ini mungkin nggak semuanya, ya. Tapi mungkin 80%, 70% saya ambil di sini. Nah, ini nanti saya inginkan praktek ya, ada praktek. Sering melakukan praktek. Jadi prakteknya ini ada gunakan software MATLAB atau Python. Ya, terserah Anda familiar yang mana. Karena pada dasarnya pengolahan citra itu matematis ya, jadi pakai fungsi ya, penjumlahan, pengurangan, pakai operator. Oke, ini jadi ada beberapa fungsi ya. Jadi yang pertama nanti kalian image acquisition, bagaimana cara mendapatkan gambar. Kemudian image filtering ya. Filtering ini bagaimana filter ya. Jadi bagaimana hasilnya ini lebih bagus atau suitable, cocok ya. Atau dikondisikan daripada yang originalnya. Ya. Misalkan kalau di Instagram kan banyak filter kan. Nah, ini kan hasilnya kan lebih cocok daripada yang aslinya. Kemudian image restoration, jadi improve appearance ya, perbaikan, restorasi. Kemudian ada morphological processing ya, di extract image component. Di morphological component, jadi misalkan ngitung ekstrak komponen itu misalkan ya, ya di
dihitung misalkan ada ada beberapa, misalkan ngitung di gambar gelembung-gelembung misalkan, ngitung jumlah gelembungnya berapa. Itu Anda bisa pakai morphological processing. Ya. Kemudian ada image segmentation. Jadi membagi image ke dalam objek-objeknya. Misalkan ngitung yang jumlahnya kotak, ngitung yang jumlahnya bundar. Oke. Jadi yang kita lihat dari manusia, Anda bisa melihat gambar, bisa melihat benda itu karena sinyal yang dipantulkan oleh benda tersebut. Ya. Nah, sinyalnya itu berapa, Pak? Sinyalnya berupa warna. Berupa warna. Nah, jadi, makanya humans perceive an object are determined by the nature of the light reflected from the object. Jadi kalau di depan ini Anda lihat komputer warnanya hitam. Kok bisa hitam? Kenapa? Karena apa? Karena Anda ada cahaya ya, ada cahaya, entah cahaya dari matahari atau dari lampu, itu ke bendanya komputer. Nah, di bendanya itu memantulkan spektrum warna hitam. Warna hitam. Nah, kemudian jadi warna-warna yang lain itu diserap oleh objek tersebut. Jadi yang dipantulkan hanya warna hitam. Kan Anda pernah ini kan mengetahui kalau cahaya itu cahaya matahari, lampu, cahaya putih terutama itu dia terdiri dari banyak warna. Nah, kemudian dia masuk ke objek yang warna yang lain diserap kecuali warna hitam. Misalkan komputer tadi warnanya hitam kan. Nah, dia akan memantulkan warna hitam, warna yang lain diserap. Kalau komputernya warnanya putih, warna yang lain diserap kecuali warna putih itu dipantulkan. Nah, kemudian kita masuk ke sensor, yaitu berupa mata kita. Oke, ini adalah parameter warna. Ya. Jadi kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, ini image acquisition ya. Jadi ini satu sensor satu pixel ya. Mendapatkan energi dari sinyal tadi. Kemudian ada sensing material. Nah, ini kalau ada di desain semikonduktor atau material elektronik, nah ini Anda tugasnya mendesain sensor ini. Kemudian dari satu pixel ini akan jadi sinyal voltage ya. Selanjutnya mungkin nanti akan masuk ke ADC. Ya. Nah ini kalau satu pixel. Kalau misalkan sinyalnya, kalau misalkan sensornya ada banyak, tapi dibuat berurutan satu baris ini disebut line sensor garis. Contohnya apa? Contohnya misalkan scanner barcode. Ya, scanner barcode itu kan dia sebenarnya ada sensor infrared ya apa ya? Ya pokoknya sensor warna merah biasanya dia keluar warna merah kan. Dia akan detect yang dipantulkan itu. Ya. Nah, sensornya dia membentuk satu baris. Ini line sensor. Kemudian ini adalah array sensor, ya, jadi dua dimensi. Ini adalah kamera ya. Di kamera ini dia ada baris, ada kolom. Ya. Tuh di kamera tersebut tergantung itu mau besarnya berapa piksel. Ya. Jadi kan Anda di parameter kamera itu biasanya kan ada parameter lebarnya berapa piksel, panjangnya berapa piksel. Sehingga total di panjang kali lebar sekian megapiksel. Nah, jadi kalau 1 megapiksel itu 1 juta piksel. Itu bisa jadi bawahnya ini barisnya 1000 piksel,
kolomnya 1000 pixel. 1000 kali 1000 1 megapiksel. Nah, itu maksud dari pixel. Ya. Jadi ada 1 juta sensor. Nah, ini bisa juga satu sensor itu digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi ya, atau 1 dimensi. Jadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan mekanik ya. Dengan bantuan mekanik. Nah, ini contohnya adalah gimana cara menggunakan satu sensor tapi untuk bisa mendapatkan gambar. Ya, mendapatkan gambar. Nah, ini jadi sensornya cuma satu ya. Tapi dia punya gerakan. Gerakannya ini misalkan ke kanan. Nah, jadi satu gerakan ke kanan itu kan berarti jadi sensor garis ya, satu garis gambar gini. Kemudian dia juga bisa berputar. Ya, bisa berputar. Jadi ada dua gerakan, gerakan linear dan gerakan rotasi. Sehingga nanti dia akan menghasilkan gambar 2 dimensi hanya menggunakan 1 pixel saja. Nah, ini juga menarik juga ini ya. Jadi Anda punya gambar apa namanya? Satu sensor saja tapi bisa untuk menggambar 2 dimensi. Nah, ini biasanya aplikasi ini biasanya untuk yang sensornya ini mahal ya, sensornya mahal. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan Anda di apa ya, MRI ya, MRI. MRI kan sensornya ini ya bukan sensor kamera tapi sensornya khusus untuk mendeteksi sinyal di MRI tadi ya. Makanya ada yang untuk menghasilkan gambar 2D, 3D ya ini biasanya pasiennya disuruh masuk ke apa ya, kayak konveyor gitu terus dia bergerak sendiri. Nah, pasiennya itu nggak boleh gerak-gerak. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya ada sensornya mungkin satu array, tapi dia karena dibantu dengan gerakan, maka dia bisa menghasilkan dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi. Ya, ini sensor strip tadi ya. Ini strip, jadi ini objek 3 dimensi, kalau sensor strip. Nah, jadi nanti gambarnya bisa jadi gambar 3 dimensi. Ya. Nah, karena kita ngambil gambar itu dari jadi seluruh sinyal yang kita lihat gambar itu adalah sebenarnya sinyal analog ya. Nah, karena kita proses menggunakan sistem imaging, itu dikonvert menjadi gambar digital ya, atau digitize outputnya. Sehingga gambar analog tadi ini hasilnya adalah digitize ini. Jadi kalau Anda ambil dari kamera gambarnya, mungkin smooth ya, dari kejauhan kelihatan smooth. Tapi kalau Anda zoom, ini pecah-pecah. Ya, karena apa? Karena ada proses digitize ini. Oke, ini persamaan dari simple image formation model ya. Jadi ini adalah F, ini adalah intensitas dari sebuah titik. Itu sama dengan I kali R ya. I kali R. Ya. I kali R ini, I ini adalah iluminasi dari titik tersebut. Dan R-nya ini adalah reflektansi ya. Reflektan ya. Jadi I itu jadi cahaya yang diterima oleh sebuah objek. R itu adalah apa namanya, cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Jadi cahaya yang diterima objek dikalikan cahaya yang dipantulkan, ini adalah cahaya yang diterima oleh kamera. Jadi pencahayaan atau iluminasi ya. Ini satuannya adalah lumen. Ya. Lumen ini adalah satuan dari light flow atau luminous flux. Ya. Nah, lumen kemudian
ada satuan juga lumen per square meter. Ini dibagi luas area. Ya. Oke, jadi mungkin Anda pernah beli lampu ya, beli lampu dia ada satuannya, lumennya berapa, luxnya berapa. Ya. Ada luxnya berapa lumen. Kemudian kalau jadi lumen ini lebih ke total energinya ya, total energinya. Kalau lumen per square meter itu berarti distribusinya per luas area ya. Nah, ini Anda bisa lihat ini untuk distribusinya ini Anda uh, bisa gelap terangnya ini bisa memakai satuan lumen per meter persegi. Ya. Jadi misalkan di cerah itu 90.000 hari cerah, kemudian kalau harinya mendung 10.000. Kalau sinar bulan itu 0,1. Kalau misalkan pencahayaan di kantor ini standarnya 1000 lumen per meter persegi. Nah, ini adalah reflektans. Reflektans jadi apa namanya? Pemantulannya, dimantulkan. Ini dipantulkannya itu berapa? Jadi kalau warna hitam itu dipantulkannya 0,01. Ya. Kalau warna putih, snow, salju itu 0,93. Makin banyak yang dipantulkan. Ya. Jadi ini ringnya reflektasi 0 sampai 1. Ya. Sampai 1. Oke, jadi ini bisa kita lihat ya di sini. Jadi cahaya tadi, cahaya kalau menempati sebuah objek, itu cuma ada dua kemungkinan, diserap atau dipantulkan. Ya. Nah ini kalau di warna Anda punya objek warnanya hitam, ya, Anda kasih cahaya, ya, ternyata yang dipantulkan cuma 0,01. Ya. 0,99-nya dia diserap oleh objek tersebut. Salju 0,93 itu dipantulkan. 0,07 berarti diserap. Ya. Makanya kalau Anda lihat salju itu, Anda lihat salju, ya, belum pernah lihat aja kalau yang ini. Mungkin apa ya? Mungkin ya jalan yang beton itu atau tembok warna putih ya. Itu dipantulkan ini 0,93. Nah, makanya karena yang dipantulkan banyak, makanya Anda merasa silau, ya, silau. Energinya banyak, kemudian yang dipantulkan banyak. Karena kalau yang warnanya hitam, itu dipantulkannya cuma sedikit. Makanya kalau yang diserap ini kan 0,99. Makanya kalau objek warna hitam itu kalau kena sinar matahari dia lebih panas. Karena apa? Karena yang diserap banyak. Oke, ini sampling image. Ini kalau misalkan Anda punya gambar, kemudian ada ini misalnya ibaratnya kamera lens scan, ya. Kemudian Anda buat ininya digital image-nya. Ya. Jadi ini gambar ini dicuplik di sini, kemudian ini bentuk sinyalnya seperti ini. Ya. Anda bisa kuantisasi. Jadi ini sudah masuk ke digital image processing ya. Sebuah gambar dicuplik, intinya seperti ini. Oke. Nah, jadi representation dari digital image itu adalah gambar array. Anda bisa representasikan dalam array 2 dimensi ya. Jadi ada baris, ada kolom. Baris ada kolom. Anda bisa representasikan gambar digital image dalam array. Ya. Atau matrix ya. Oke, di MATLAB. Jadi Anda bisa load gambar di MATLAB, kemudian tampilkan dalam matrix. Ya. Oke, jadi gambar tadi kan dibuat dalam
array 2 dimensi ya. Nah, masing-masing ini dia memiliki nilai. Nilainya ini berapa? Nilainya ini tergantung dari resolusi intensitas yang kita punya ya. Jadi besarnya data yang kita butuhkan untuk menyimpan gambar itu berarti baris gambar M kali panjang gambar dikali intensitasnya, intensitas dari satu titik itu ya. Resolusinya berapa? Contoh resolusi adalah yang resolusi paling rendah, resolusi intensitas paling rendah itu adalah gambar binary ya. Hitam atau putih ya. Jadi di sini cuma 10, ini 1 bit saja. Nah, kalau gambarnya berwarna ini tentunya K-nya ini juga beda ya. Nah, ada yang warnanya warna 8 bit. Ada yang warnanya 256 bit ya. Ada yang 60 sampai 65.000 atau ada yang sampai 1 juta warna ya. Jadi kalau warna 8 bit itu cuma ada 256 warna ya. Tapi kalau yang berapa ya? Ada yang 32 bit warnanya. Nah, itu bisa jutaan warnanya. Jadi warnanya itu lebih kaya. Ya. Kalau hitam putih cuma hitam atau putih, cuma ada 2 warna. Ya. Nah, ini juga menentukan besarnya bit atau size gambar. Nah, ini kan oke. Nah, untuk tugas ya. Tugas Anda buat video ya. Buat video tentang cara meload gambar di MATLAB atau Python ya. Kemudian tunjukkan matriks gambarnya seperti apa. Kemudian pertanyaannya berapa M, berapa N, berapa K. Nah, M itu lebar baris metrik ya, panjang. N itu lebarnya, kolomnya. K itu apa namanya? Intensitas tadi. Ya. Intensitas tadi. Nanti tergantung gambarnya, nanti Anda yang mau ngambil gambar apa. Bisa gambar grayscale, bisa gambar bit, binary, bisa gambar berwarna ya. Nah, contohnya gambarnya grayscale, warna. Oke, kemudian Anda upload di YouTube ya. Jadi nanti saya cek. Jadi nanti kirimkan ke saya link YouTube-nya ya. Lambat ini ya. Lambat sebelum kuliah minggu depan ya. Jadi lambat tanggal 7 September. Oke, Anda bisa pakai tools-nya, Anda bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python ya. Ya karena itu sama aja ya. Di MATLAB ada library-nya, di Python biasanya pakai library OpenCV. Oke, ada yang tanyakan? Sudah hampir 1 jam ya saya bicara. Pak, mau ingin bertanya, untuk matkul ini nanti itu fokusnya ke gambar dari digitalisasi ya Pak, bukan yang analog lagi. Iya, digital. Jadi apa namanya? Fokusnya mata kuliah ini adalah di pengolahan digital. Karena pengolahan digital itu kan apa? Ya yang paling banyak pengolahan digital. Kalau pengolahan analog ini tidak banyak. Nah, tapi nanti saya akan ada satu pertemuan itu untuk membahas mengenai apa ya? Ya parameter kamera lah atau fotografi. Mungkin ada yang kalian ada yang suka fotografi di sini. Jadi nanti coba saya akan sharing itu apa maksudnya apa maksudnya ISO, apa maksudnya
bukaan kamera, apa maksudnya, apa namanya, white balance dan masing-masingnya. Mungkin itu sangat perlu ya. Jadi tentang lensa, kamera dan sebagainya. Ya. Ya, tapi pengelolaan citra di sini ini image processing. Ya karena pemrosesan sekarang kebanyakan ya digital. Kalau analog kayaknya nggak ada deh. Pemrosesan analog ya tadi Anda bikin film negatif, jadi film warna itu analog. Kalau yang digital itu bisa macam-macam ya. Anda bisa mengubah warnanya, bisa bikin filter, bisa untuk deteksi objek, ya, bisa untuk face recognition, ya, itu semuanya pakai digital. Ada lagi? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya. Ini tugasnya ini dibuat gampang aja ya. Anda nyoba-nyoba ngeload gambar di MATLAB. Mungkin bagi yang udah pernah gampang, tapi kalau belum pernah, dicoba. Anda punya gambar ya, terserah BMP, JPG ya. Ngeload di MATLAB gambarnya. Kemudian lihat variabelnya. Kira-kira apa sih yang bisa Anda dapatkan di situ? Ya, variabelnya. Kemudian ada paling 1 menit 2 menit cukup, 3 menit. Kita kasih penjelasan sedikit ya. Oke. Ya. Mungkin itu aja kuliahnya. Kalau ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mungkin Anda bisa ngajak teman kalau apa namanya ikut kuliah ini ya. Karena ini baru 4 mahasiswa. Ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.